Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tommy. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SAMPP. Oke, untuk yang pertama kita harus mendownload dulu aplikasi SAMPP itu dari kita masuk dari Chrome, terus kita klik saja dalam pencariannya itu SAMPP. Nah, akan terlihat nanti di atas ini official dari SAMPP-nya. Kita masuk ke dalam webnya. Nah, setelah itu kita pilih yang paling atas untuk mendapatkan versi yang terbaru. Nah, setelah kita berhasil mendownload SAMPP tadi, maka kita akan masuk ke dalam aplikasinya untuk membahas detail yang lebih lanjut. Yaitu kita klik saja SAMPP. Nah, kita masuk ke dalam SAMPP Control Panel. Oke. Di sini untuk kita mengakses database melalui MySQL, maka kita harus start dulu pada modul MySQL-nya. Kita start, tunggu sampai dia oke, dan muncul pada PID-nya. Nah, di sini kita akan mengaktifkan yang namanya Apache. Apache ini adalah salah satu web server paling populer di dunia yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation. Fungsinya ialah untuk menerima request dari browser dan mengirimkan respon seperti halaman web, file, dan lain-lainnya. Maka kita startkan saja untuk bisa mengakses ke dalam database-nya nanti. Nah, setelah kita aktifkan, maka kita harus masuk ke dalam admin yang berada di MySQL. Kita tunggu sampai loadingnya berjalan. Nah, ini adalah tampilan awal dari SAMPP, yang dimana dalam web ini kita bisa membuat database baru sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan membuat database baru dan menggunakan SAMPP. Pertama kita klik dulu yang ini, new. Nah, di sini coba kita akan buat database yang baru yaitu berjudul toko. Oke, setelah kita berikan nama pada databasenya, kita create. Nah, nanti akan ada penambahan menu di sini yang berisi database yang baru kita buat. Pada poin ini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu, yang dimana tabel ini akan berfungsi untuk menyimpan struktur dan data yang akan kita masukkan ke dalam database. Oke, coba sini kita akan buat tabel barang. Columns-nya kita biarkan saja karena nanti juga bisa kita tambahkan. Kita create. Nah, di sini kita berikan nama pada kolom pertama yaitu ID barang dengan tipe data integer. Kita bikin varchar aja. Dengan panjang 20 saja, maaf. Selanjutnya ada nama barang dengan tipe data varchar sepanjang 100. Yakni selanjutnya ada harga, di mana kita akan menggunakan float karena nanti mungkin harga akan bernilai pecahan. Kita nilai panjangnya bebaskan saja ya. Dan ini kita buat kita di sini buat saja tanggal, contohnya ya kan, tanggal dengan tipe data date, karena date ini berfungsi untuk mengatur tanggal yang ada. Oke, setelah kita atur nama tipenya dan juga panjangnya, kita masukkan ke dalam save. Nah, seperti inilah tampilan awal dari tabel database toko tadi, yang dimana namanya berisi ID barang, nama barang, harga, dan tanggal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan primary key. Sebelumnya apa itu primary key? Primary key adalah kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel, tidak boleh ada nilai yang sama dan tidak boleh kosong. Maka di sini kolom yang paling cocok untuk menjadi primary key adalah ID barang, karena ID barang itu merupakan kode yang unik. Maka kita klik yang ini. Nah,
kita klik ini untuk mengatur primary-nya, maka nanti ID barang akan langsung menjadi primary key. Nah, ini adalah contoh kalau ID barang itu sudah menjadi primary, yaitu ada tanda kunci emas berada di sampingnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai foreign key. Sebelumnya, apa itu foreign key? Foreign key adalah kolom yang merujuk atau menghubungkan ke primary key di tabel lain. Fungsinya untuk membuat relasi antar tabel. Adapun aturan foreign key-nya yaitu nilainya harus ada di tabel yang dirujuk atau null. Digunakan untuk menghubungkan dua tabel dan boleh ada banyak foreign key dalam satu tabel. Berarti maknanya dalam satu tabel ini bisa mungkin berisi dua atau lebih dari foreign key-nya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat tabel baru yaitu pembayaran dengan nama yang kode bayar, nama konsumen dan kode barang dengan tipe datanya yang masing-masing itu varchar dengan kode bayar sebagai primary key-nya. Nah, di sini kita akan menghubungkan kode barang ke tabel kode barang. Bagaimana caranya? Yaitu kita masuk ke dalam relation view. Di sini kita buat dulu constraint name-nya yaitu fk kode barang. Nah, kita di sini mengatur on delete-nya di bagian cascade. Kenapa menggunakan cascade? Karena jika data induk dihapus, maka data anak juga ikut akan terhapus. Maka itu kita menggunakan cascade. Dan kita juga menggunakan update cascade yang dimana jika primary key induk diubah, maka foreign key anak ikut juga berubah otomatis. Nah, di sini kita mencari kolom dari tabel pembayaran ini untuk kita hubungkan ke tabel barang, yaitu ada pada kode barang. Nah, database-nya tidak usah diubah lagi karena kita cukup menggunakan satu database. Dan di sini kita akan mengambil tabel barang sebagai penghubungnya, yaitu kita pilih aja barang. Dah, maka nanti di kolom ini akan otomatis terpilih ID barang. Kenapa? Karena pada barang tadi itu ID barang ini merupakan primary key. Nah, setelah kita mengaturnya menjadi seperti ini, kita save. Nah, akan terujuk your SQL query has been executed successfully. Untuk melihat bukti bahwa foreign key yang kita lakukan ini berjalan, maka kita masuk ke tabel structure. Nah, di sini ada terlihat kunci berwarna silver. Maka ini menunjukkan bahwa kode barang ini sudah berelasi dengan tabel barang, yaitu dengan ID barang. Untuk lebih detailnya kita akan masuk ke sini, toko, dan masuk ke dalam designer. Nah, di sini terlihat bahwa ID barang berhubungan dengan toko barang. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai insert. Apa itu insert? Insert itu digunakan untuk kita menginsert data pada masing-masing tabel. Contohnya kita di sini akan mengisi tabel dari barang ya. Terus kita pilih bagian insert. Nah, kita masukkan di sini value-nya. Berarti ID barang itu kan seperti yang saya bilang tadi, primary key itu kan harus unik. Jadi kita buat dulu KB01 contohnya kan, nama barangnya sampo dengan harga ini ecek aja kita buat 5.000 ya kan, tanggalnya bebas saya sebenarnya kan. Nah, oke, selanjutnya untuk kita melanjutkan ke insert baru, maka kita harus mengaturnya dari bawah nih, dari go back to previous page kita ubah menjadi insert another new row. Oke. Terus kita go kan. Oke, kita masukkan lagi kode baru yaitu KB02 dengan barang sabun, contohnya kan sabun dengan harga 6.000 tanggalnya bebas saya gitu Pak. Oke, go. Nah, udah kita cukup masukkan. Nanti data yang sudah kita insert maka akan terlihat pada browse dan terlihat di sini. Selanjutnya kita akan melakukan operasi join dalam database ini, yang dimana join ini memiliki tiga jenis, yaitu inner join yang bermaksud menampilkan hanya baris yang cocok di kedua tabel, yang kedua itu ada left join
Semua baris dari tabel kiri plus data tabel kanan akan bernilai nol jika tidak cocok. Selanjutnya ada right join. Semua baris dari tabel kanan ditambah data tabel kiri akan bernilai nol jika tidak cocok. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh menggunakan inner join. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu kita masuk ke dalam database toko. Kita gunakan aja semua itu. Ya, kita masuk ke dalam SQL, kita lakukan perintah seperti ini ya. Select, ter, map, oke, p, titik, kode bayar, koma, p, titik, nama konsumen. Lakukan saja seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Di sini kita akan menggunakan perintah form untuk di mana pembayaran ini akan menjadi pusat dari uh, join yang kita lakukan. Oke, dan akan di inner join kan dengan barang tabel barang yang kita inisiasi dengan B, dimana kita dimana kode barang ini akan menjadi pusat dalam join yang kita lakukan. Nah, kita selanjutnya kita beri titik koma dan kita lihat hasilnya dengan mengklik go. Aduh, maaf ya teman-teman. Ternyata ada yang salah. Dari sini saya menuliskan nama konsumen seharusnya nama barang. Maaf, maaf. Oke, dan kita go. Nah, maka di sini akan terlihat hasilnya. Mungkin karena memang ID barang ini belum ada yang terhubung dan belum terlalu besar databasenya, maka di sini seharusnya ada nampil di bawah ini, namun tidak ada. Oke. Baik teman-teman, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian kata-kata. See you later.